sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 dari Universitas HKBP Medan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia akan mempresentasikan hasil diskusi kami, hasil mini riset kami mengenai perkembangan sosial dan moral di lingkungan sekitar kami. Perkembangan sosial dan moral akan kami presentasikan dalam video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu sebelumnya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari program studi dengan mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Ibu Renita Saragi MPD, dan saya Miranda Elisa Busemiring dengan MPM 21110045. Hai, perkenalkan nama saya Elvianita Fenae, NPM 21110066. Perkenalkan, nama saya Solanita Taruli Agrivina Limbong dengan NPM 21110080. Perkenalkan, nama saya Rutarati Limbong dengan NPM 21110078. Hai, perkenalkan, nama saya Risna Lilaja Guguk dengan NPM 21110043. Nama saya Sonia Priyanti Damani dengan NPM 21110069. Permasalahan yang saya dapatkan ketika wawancara dengan seorang guru di HKBP sekolah yang saya dapatkan yaitu di mana banyak siswa-siswi yang menyepelekan apa itu belajar, yang merasa bahwa belajar itu tidak penting, yang menganggap bahwa belajar itu nggak berguna. Itu permasalahan yang paling unggul selama ini, apalagi ketika sekarang sudah mulai belajar normal, tetapi masih banyak siswa yang masih mengingat pembelajaran yang kemarin, yang bahwa belajar itu di rumah jadi malas. Jadi itu yang sekarang sangat susah ditangani beberapa guru karena pengaruh COVID yang beberapa waktu kemarin, sehingga banyak siswa yang belajar menganggap dirinya itu tidak penting dan malas-malasan. Jadi itu permasalahan yang saya dapatkan. Baik, dalam video kali ini saya membuat suatu permasalahan yang telah kami dapatkan dari sekolah, salah satunya yaitu permasalahan siswa yang tidak taat peraturan, termasuk salah satunya siswa yang datang terlambat sekolah. Itu adalah suatu hal-hal yang sepele. Yang kedua, siswa yang susah atau sulit diajak untuk beribadah. Jadi itulah permasalahan yang saya dapatkan dalam sekolah yang kami kunjungin atau yang kami dapatkan. Permasalahan yang saya dapatkan dari orang tua yang kami teliti yaitu mengenai cara mengatasi perilaku anak yang buruk dikarenakan pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Permasalahan yang saya tanyakan kepada guru tersebut adalah, ada beberapa kasus di mana seorang anak yang dulunya terkenal berperilaku baik, tapi ketika beranjak remaja berubah karena pergaulan entah di sekolah maupun di luar sekolah. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang guru dalam proses menyikapi salah pergaulan pada peserta didik yang ia ajar? Karena dimanapun seorang guru berperan penting dalam pembentukan sikap moral seseorang. Adapun contoh permasalahan yang akan saya bahas kali ini adalah bagaimana cara mengatasi anak yang nakal dan sedang mengganggu temannya di sekolah. Permasalahan pada masa sekarang, banyak sekali anak-anak yang kurang mengerti apa artinya moral dan bagaimana cara berperilaku di lingkungan rumah dan di lingkungan sekolah, terutama pada anak sekolah dasar. Solusi yang baik menurut saya untuk mengatasi beberapa permasalahan-permasalahan dalam lingkungan sekolah yaitu memberikan motivasi yang hebat, memberikan seminar tentang beberapa manfaat pembelajaran, memberikan dorongan tentang apa itu manfaat-manfaat belajar, memberikan waktu dan kesempatan kepada teman-teman siswa, kepada seluruh siswa yang ada di sekolah untuk kita dapat mendengarkan tentang motivasi, tentang hal-hal yang baik, pengalaman-pengalaman seseorang, tentang kehidupan seseorang yang udah menganggap udah lebih baik dibandingkan beberapa orang yang sudah kalah dengan dunia pendidikan. Nah,
yang dapat saya dapatkan memberikan solusi, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk mendengarkan motivasi, dorongan, pengalaman yang baik yang udah pernah yang digapai oleh orang lain, dan kita memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendengarkan langkah-langkah apa, bagaimana cara-cara mereka, dan apa sih sebenarnya manfaat yang pernah mereka dapatkan ketika belajar dengan serius. Untuk itu mereka harus mendengarkan lebih baik, yaitu kita mengumpulkan di suatu tempat yang bisa mendengarkan. Kita memanggil motivator-motivator hebat untuk bisa mendengarkan sedikit inspirasi dari mereka bagaimana belajar itu dan apa gunanya belajar itu. Terima kasih. Baik, dalam permasalahan yang kami dapatkan tadi, yaitu sebagai solusi kami, salah satunya tadi kami memaparkan bahwasanya permasalahan yang kami dapatkan yaitu salah satunya siswa yang sering bolos atau siswa yang sering datang terlambat. Jadi hal yang kita lakukan sebagai guru, yaitu yang kami berikan solusi, memberikan ingatan atau dibimbing baik di saat pembelajaran maupun di saat di luar pembelajaran. Contohnya siswa tersebut bisa dibimbing atau diarahkan secara khusus atau secara pribadi, karena kebanyakan ada siswa yang bisa dididik secara satu kelas atau secara keseluruhan, dan ada juga siswa yang bisa dididik secara mandiri, karena perilaku atau sifat siswa tersebut pasti berbeda-beda. Jadi itulah hal yang dilakukan oleh guru dengan cara menegur atau mengingatkan jika dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang kedua yaitu permasalahan tadi, siswa yang sulit diajak beribadah baik di sekolah maupun di rumah atau di luar sekolah. Nah, salah satunya itu sering diajak untuk vokal group seperti siraman rohani, karena setiap sekolah pasti ada yang namanya apel atau pagi, itu dilakukan yang namanya siraman rohani atau apel pagi. Nah, jadi guru melakukan hal tersebut sebelum memulaikan pembelajaran. Jadi bisa diajarkan siswa untuk melakukan yang namanya mendekatkan diri atau rajin beribadah. Contohnya kalau di rumah juga, orang tua juga yang selalu berpartisipasi untuk mengingatkan anak tersebut agar dia selalu datang ke gereja dimanapun dia berada. Terlebih-lebih kegiatan dia dalam lingkungan tersebut atau sosial dia tersebut dalam lingkungan tersebut atau dalam masyarakat tersebut, bahkan dia bisa mengajak dalam satu masyarakat tersebut kalau anak itu sudah terbiasa karena telah dilakukan atau telah diajarkan baik di sekolah maupun di rumah. Solusi yang dapat kami berikan untuk permasalahan tersebut yaitu yang pertama dengan memperkuat pendidikan agama. Dengan mengajarkan pendidikan agama pada anak tersebut akan dapat mengetahui bahwa perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan itu merupakan sebuah dosa dan itu dibenci oleh Tuhan. Dan itu akan bisa menjadi sebuah peringatan kepada mereka untuk jangan melakukan hal tersebut lagi di masa depan, karena jikalau mereka melakukannya, mereka akan dihukum oleh Tuhan dikarenakan mereka melakukan sebuah dosa. Mengajarkan pendidikan agama pada anak sekolah dasar sejak dini itu sangat diperlukan dikarenakan sejak dini mereka sudah diperkenalkan dengan Tuhan dan perintah serta larangan-larangannya. Yang kedua yaitu mengajak anak berdiskusi. Anak pada usia sekolah dasar terkadang tidak mengetahui dan tidak mengerti akan apa yang mereka lakukan dikarenakan terkadang mereka melakukannya tersebut hanya untuk ikut-ikutan dengan temannya. Seperti contohnya, jikalau ada seorang siswa yang mengucapkan kalimat kotor, terkadang dia tidak mengetahui bahwa kalimat itu apa artinya dan apa maksudnya dikarenakan dia berpikir jikalau dia mengucapkan kata tersebut dia sudah merasa bahwa dia itu keren dan tanpa mengetahui apa maksud dari ucapan yang dia lontarkan tersebut. Oleh sebab itu, guru atau orang tua ketika melihat masalah tersebut dapat mengajak anak tersebut diskusi mengenai apa yang menyebabkan mereka mengucapkan hal tersebut dan apa yang menjadi penyebab mereka mengetahui hal seperti kalimat kotor tersebut. Setelah mengetahui duduk perkaranya, guru atau orang tua dapat mencari solusi yang tepat untuk
mengatasi perilaku buruk tersebut agar kiranya perilaku itu tidak terulang di masa depan, dan memberikan penjelasan yang logis mengenai mengapa kita melarang anak tersebut untuk melakukan hal itu, supaya anak itu juga mengerti kenapa perilaku dan larangan dan hal itu dilarang oleh guru dan orang tuanya. Dan yang ketiga yaitu membangun karakter yang positif pada anak. Usia anak pada sekolah dasar sangat diperlukan untuk dibangun karakter yang positif, dikarenakan dengan membangun karakter pada anak tersebut sejak dini, di masa depan jikalau ada pengaruh buruk yang diberikan kepada anak tersebut tidak akan mudah untuk terpengaruhi, dikarenakan sejak dini dia sudah dibangun dan dibentuk karakternya oleh orang tuanya atau gurunya. Siswa yang sudah memiliki karakter yang positif, karakter yang baik pada usia didinya, ketika dia dewasa atau ketika dia mendapatkan pengaruh yang buruk dari teman-temannya, dia tidak akan dapat langsung berubah 100% dikarenakan pengaruh tersebut. Oleh sebab itu, pentingnya membangun karakter anak sejak dini, dikarenakan dengan membangun karakter anak sejak dini, semakin bertumbuhnya nanti anak tersebut, karakter yang dimiliki mereka dapat bertambah dengan lebih baiknya lagi. Solusi yang dapat dilakukan ialah, sebagai peserta didik, kita harus mencari tahu akar dari masalah apa yang menyebabkan peserta didik itu salah pergaulan. Kita dapat memberikan bimbingan konseling dan masukan secara halus bahwa tempat ia bergaul itu salah. Kita juga dapat minta kepada orang tua agar mengawasi peserta didik tersebut. Adapun solusi dan cara-cara mengatasi anak yang nakal di sekolah. Yang pertama, jangan mencapnya sebagai anak nakal. Tahukah kamu bahwa label anak nakal atau anak bandel itu dapat melukai hati si kecil dan membuat dia menjadi patah semangat. Yang kedua, hindari memarahi anak di depan umum. Saat si kecil melakukan kesalahan, tahan keinginan kita untuk memarahinya. Ketika kita memarahinya di depan umum atau bahkan di depan teman-temannya, dia akan merasa malu dan sesampainya di rumah, dia akan memberontak dan marah kepada kita. Yang ketiga adalah kita harus membiasakan si anak untuk mengucapkan kata maaf. Apabila dia mengganggu temannya seperti memukul, mencubit, atau bahkan berantem dengan temannya, kita harus mengajari mereka untuk mengucapkan maaf. Dan langkah selanjutnya adalah apabila kita sudah memberi nasihat, memberi contoh yang baik, tetapi si anak tetap saja melakukan kesalahan, kita dapat memberi mereka aturan dan sanksi. Apabila mereka melanggar aturan tersebut, kita dapat memberi mereka hukuman yang ringan, seperti membersihkan halaman sekolah. Sekian dari kami kelompok 1. Kami dari kelompok 1 mata kuliah perkembangan peserta didik Universitas HKBM Indonesia Medan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mengucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan salam sejahtera bagi kita semua, dan terima kasih.